Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Baswina Ananda dengan NIM 1324, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berawal dari dakwah, kemudian berkembang menjadi sistem pendidikan, yaitu fokus utamanya pada pembinaan akidah, akhlak, dan ibadah. Pada periode Rasulullah yang berada di Mekah, masa di mana Nabi Muhammad SAW masih berada di kota kelahirannya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Pada periode Rasulullah, pendidikan itu bersifat rahasia yang berawal dari dakwah. Fokusnya pada tauhid, keimanan, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tempat belajarnya yaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Materi pendidikan yang diajarkan pada periode Rasulullah SAW yaitu pendidikan tauhid, pengenalan pelajaran Al-Quran, pengenalan pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan pendidikan jasmani atau kesehatan. Metode pendidikan pada masa Rasulullah yaitu ada ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, bimbingan, nasihat, teladan, demonstrasi atau contoh praktek, bercerita, hafalan, penugasan, dan bermain peran. Selanjutnya yaitu periode Rasulullah di Madinah. Pendidikan Islam periode Madinah ditandai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Pendidikan pada periode Rasulullah SAW di Madinah ini bersifat lebih terbuka, sudah terorganisir, dan masyarakat Islam sudah mulai terbentuk. Nah, pusat pendidikannya itu ada di Masjid Nabawi. Materi pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW pada di Madinah yaitu pembinaan di bidang sosial dan politik, anjuran untuk menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran, pembinaan masyarakat baru, mempersiapkan dan pengiriman tenaga pendidik agama dan para dai, dan pendidikan Islam di bidang ketatanegaraan dan kemiliteran. Nah, lembaga pendidikan awal yaitu ada di masjid, lalu di sufah atau tempat belajarnya sahabat, lalu rumah sahabat, dan kutab atau pendidikan dasar baca tulis Al-Quran. Selanjutnya yaitu periode Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin itu sendiri terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada periode ini yaitu hanya melanjutkan sistem pendidikan Rasulullah, dan pendidikan semakin berkembang seiring perluasan wilayah Islam. Nah, dan kemudian muncul pusat-pusat ilmu baru. Peran Khulafaur Rasyidin dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menyebarkan ajaran Islam ke daerah baru, yang kedua mengirim guru dan sahabat ke berbagai wilayah, dan yang ketiga mengembangkan ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, ciri-ciri pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama berbasis Al-Quran dan hadis, yang kedua bersifat praktis dan aplikatif, yang ketiga fokus pada ilmu agama, dan yang keempat mulai berkembang ilmu lainnya. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah pendidikan Islam dimulai dari dakwah Nabi, berkembang dari sederhana menjadi sistematis atau terstruktur, lalu Rasulullah sebagai pendidik utama, dan Khulafaur Rasyidin melanjutkan dan memperluas pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.